Halo, selamat pagi anak-anak Ibu kelas 3. Apa kabar? Ibu berharap anak-anak semua sehat ya. Ingat 3M. Semua ibu guru selalu ingatkan itu supaya anak-anak saat keluar rumah memakai masker. Ingat ya pakai masker seperti ini. Kemudian anak-anak ingat cuci tangan menggunakan sabun dan jaga jarak. Ingatkan papa dan mamanya supaya kita semua sehat. Kita terus berdoa supaya COVID ini selesai. Kita bisa berjumpa lagi di sekolah. Bu Lili sudah ingin sekali berjumpa dengan anak-anak. Anak-anak juga pasti rindu ya. Bisa jumpa dengan teman-teman yang lain. Anak-anak Ibu, hari ini kita mau belajar karakter yang baru. Bulan lalu belajar menjadi anak yang sabar. Sekarang kita mau belajar menjadi anak yang kreatif. Nah, kreatif itu apa ya, Nak? Kreatif itu kemampuan menciptakan sesuatu yang baru. Nah, ini penting. Sesuatu yang baru. Jadi, tidak meniru punya teman atau tidak meniru yang sudah ada. Bisa berupa ide, Nak. Misalnya, anak-anak membuat cerita pendek. Anak-anak pikirkan ide sendiri. Atau anak-anak suruh buat puisi. Anak-anak tidak ambil yang ada di Google, di internet. Tapi anak-anak buat sendiri. Kreatif juga, anak-anak bisa membuat karya. Misalnya anak-anak manfaatkan barang bekas. Dari botol bekas, anak-anak bisa buat mobil-mobilan. Anak-anak bisa buat kotak pensil, tempat sendok, bisa buat tudung saji, dan masih banyak lagi. Nah, manfaat kreativitas, nah, satu, anak-anak bisa manfaatkan barang-barang bekas yang ada. Kalau anak-anak buang, nanti sampah semakin banyak. Anak-anak bisa manfaatkan. Oh, di rumah ada gelas aquanya banyak. Anak-anak bisa potong, bisa buat tudung saji. Oh, botol Sprite banyak. Anak-anak bisa buat pot bunga, anak-anak bisa buat vas bunga atau tempat pensil. Biayanya juga jauh lebih murah, Nak. Kalau anak-anak buat sendiri mobil dari botol mainan dibanding anak-anak beli di toko mainan. Pasti harganya beda jauh. Lebih mahal yang dibeli di toko mainan. Selain itu, Nak, bisa mengasah otak anak-anak untuk berpikir. Jadi, ketika anak-anak sudah punya botol bekas, anak-anak bisa berpikir, oh aku akan buat mobil seperti ini. Jadi otak anak-anak berkembang untuk berpikir, untuk membuat mobil ini menjadi cantik, menjadi unik. Dan yang terakhir, anak-anak bisa menghasilkan karya yang baru. Berbeda dari punya orang lain. Ini contoh ya, Nak ya, banyak sekali di internet. Gambar pertama, Nak, dia buat mobil dari botol bekas. Terus dia pakai sandal ya. Jadi rodanya itu dari sandal swallow. Ada pakai karton. Jadi bisa jadi mobil. Nah, gambar yang kedua itu kaleng, Nak. Kaleng sisa minuman terus digunting-gunting, dibuat Vespa. Ada yang botol bekasnya bisa dibuat tempat pensil, Nak. Nanti bisa ditempel dengan karton, dihias supaya terlihat cantik. Ada juga yang menggunakan kertas origami. Keren kan, Nak? Ya, jadi tidak harus membeli. Anak-anak bisa manfaatkan yang ada. Anak-anak, kata firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Jadi kata Tuhan, Nak, supaya anak-anak kreatif, anak-anak itu perlu hikmat. Anak-anak itu perlu kepandaian.
Nah, untuk hikmat, anak-anak minta kepada Tuhan dalam doa. Untuk kepandaian, anak-anak sungguh-sungguh belajar. Jadi anak-anak berdoa dan terus belajar supaya anak-anak peroleh hikmat dan anak-anak peroleh kepandaian. Ini menolong anak-anak untuk bisa kreatif. Jadi anak-anak kreatif menciptakan sesuatu yang baru, bukan meniru atau plagiat punya orang lain. Dan ini menjadi tugas anak-anak hari ini. Jadi tugas anak-anak menghafal dengan lancar Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Oke anak-anak ibu, mudah ya nak ya? Hafal dengan lancar dan lantang. Nanti bapak dan mamanya videokan kemudian kirim kepada Ibu Lili. Terima kasih anak-anak ibu. Semangat untuk belajar dan terus berusaha ya nak untuk menjadi anak yang kreatif.